Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah selayaknya kita sebagai umat Islam yang diberikan kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan Ramadan. Kita tahu bahwasannya bulan Ramadan ini hanya dikhususkan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga sudah selayaknya bagi kita untuk berbahagia, untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Umat Islam yang berbahagia, dalam salah satu penjelasan hadis yang memberikan penjelasan tentang orang yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan akan mendapatkan suatu kabar gembira yang berbentuk haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Artinya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan serta kebahagiaan itu diwujudkan dengan beribadah, dengan berpuasa, maka orang-orang yang seperti itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Barakah, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan manusia, lalu Engkau pula yang menyiksanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa an yazra'a zar'an, untuk Nabi Musa menanam suatu tanaman. Setelah tanaman tersebut sudah dapat dipanen, Nabi Musa memilah antara tanaman yang bisa dinikmati dan tanaman yang tidak bisa dinikmati, dalam pengertian dibuang oleh Nabi Allah Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, ma fa'alta bizar'ika, apa yang telah engkau perbuat dengan tanamanmu? Nabi Allah Musa menjawab, aku mengambil tanaman yang bisa aku nikmati dan aku buang tanaman yang tidak bisa aku nikmati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa, begitu juga aku menciptakan manusia, man la khaira fiha la u'adzibanna, yang tidak ada kebaikannya seperti tanaman yang kau buang, maka mereka jugalah yang akan aku siksa. Ma'asyiral muslimin, umat Islam yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita sebagai umat Islam sudah selayaknya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan asrarus saum. Dalam pengertian adalah rahasia-rahasia, kandungan-kandungan yang kita dapati di dalam berpuasa atau di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi ahli siyam wal qiyam unadikum minal arsh fa innakum sumtum faqabiltu qiyamakum. Hadis ini adalah hadis qudsi, artinya selamat datang dengan orang-orang yang berpuasa dan selamat datang orang-orang yang beribadah tarawih di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa innakum sumtum,
jika kalian berpuasa, faqabiltu siyamakum, pasti aku akan terima puasa kalian. Fa innakum kuntum, jika kalian beribadah tarawih, witir dan salat-salat sunnah lainnya, faqabiltu qiyamakum, pasti akan aku terima ibadah kalian. Fa innakum kuntum faqabiltu qiyamakum, fa innakum sumtum faqabiltu siyamakum, faman adraka lailatal qadar. Lalu hadis ini menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama adrakani, maka seakan-akan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar adalah orang yang menemui atau mendapati aku, kata Rasulullah SAW. Wa man adrakani, dan barang siapa yang mendapati aku, beriman kepadaku sebagaimana para sahabat, ya, maka orang tersebut faka'annama adrakani wa man adrakani mata syahida. Barang siapa yang mendapati aku, menemani aku di masa hidupku, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Artinya orang yang beribadah di bulan Ramadan, maka ibadahnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar dalam beribadah, maka dia seakan-akan bertemu atau mendapati Rasulullah SAW. Dan orang yang mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan beriman adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan dicatatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari sebagian ulama, salah satunya dari Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, yang beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqih Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dahulu menjadi seorang ahli pakar hadis terkemuka di dunia ini. Beliau memiliki banyak hadis-hadis yang banyak orang tidak mengetahui tentang hadis tersebut. Artinya beliau sangat ahli dalam bidang hadis. Nah, beliau pernah menjelaskan tentang orang yang berpuasa. Beliau katakan, man shoma wa lam ya'rif haqa'iqas shaum falaysa bishaim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan tapi dia tidak mengetahui apa yang dia dapat temukan, apa yang bisa dia ambil pelajaran-pelajaran di dalam puasa, maka puasanya orang tersebut bisa dikatakan belum sempurna. Artinya kita akan bisa menyempurnakan puasa kita jika kita mengetahui rahasia-rahasia di dalam berpuasa. Semisal kita bisa lihat banyak di dalam bulan Ramadan orang yang jauh atau orang yang jarang untuk melakukan ibadah seperti berada di masjid, ataupun kita bisa lihat ada orang-orang yang membagikan takjil. Itu semua kita temui hanya di bulan Ramadan, dan itu termasuk daripada asrarus shaum, rahasia-rahasia puasa. Nah, kemudian dalam hadis pula Rasulullah SAW pernah menjelaskan, man shoma faqad rahuma akhahu sa'am aba. Barang siapa yang berpuasa, maka mau tidak mau dia akan mengasihi, dia akan rahmat, tidak tega terhadap saudaranya sendiri. Artinya tanpa kita sadari, puasa mendidik kita untuk kita menjadi orang yang lebih memiliki belas kasih kepada saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Karena bisa kita lihat puasa tanpa kita sadari itu mengajarkan kita untuk bersabar. Perut-perutnya orang-orang miskin bukan hanya 1 bulan menahan lapar, tapi bisa jadi seumur hidup mereka menahan lapar, sehingga dengan seperti itu, dengan berpuasa, kita bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Nah, para hadirin
kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga bahwasannya Ramadan ini adalah syahrus sabar, adalah bulan kesabaran. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar sampai tiba waktu maghrib. Kemudian kita diminta untuk bertarawih. Kesemuanya itu tidaklah lain kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin kita sebagai hamba-hambanya itu memiliki kebaikan, sehingga kebaikan tadi itulah yang mencegah kita untuk mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cerita Nabi Allah Musa alaihissalam yang menjelaskan bahwasannya Allah akan mengazab, Allah akan menyiksa hamba-hambanya yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat memudahkan orang untuk melakukan kebaikan. Semisal orang yang mengucapkan salam, Allah akan berikan isrina hasanah, 20 kebaikan. Memulai salam kepada saudara muslim itu mendapatkan 20 kebaikan. Lalu menjawabnya mendapatkan arba'ina hasanah, 40 kebaikan. Bahkan dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang namanya kebaikan ila ad'afin kasiratin. Allah bisa melipat gandakan sampai lipatan-lipatan yang tidak terhitung. Berbeda ketika seseorang melakukan keburukan. Ketika orang melakukan keburukan, Allah hanya mencatat sayyi'atun wahidatun, keburukan yang satu. Bahkan ketika ada seseorang yang ingin melakukan keburukan, lalu kemudian dia berubah pikiran tidak melakukannya, dia mendapatkan sayyi'atun kamilah. Dia mendapatkan hasanatun kamilah, kebaikan yang sempurna dengan membatalkan niat dia untuk melakukan keburukan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan. Maka dengan bulan Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba mencari kebaikan, karena Ramadan memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.